Saya sekarang cerita sedikit tentang Dr. Johnson. Bagi saya dia satu di antara 3 orang paling berkuasa di dalam sejarah manusia. Yohanes Pembaptis pertama. Kedua adalah George Whitefield dari Inggris abad 18. Dan ketiga Johnson. Saya tidak berarti rasul-rasul lain itu tidak berkuasa. Tidak. Semua berkuasa luar biasa. Tapi ini 3 orang nonjolnya luar biasa. Yohanes Pembaptis, mimbarnya tidak di Manggala Wanabakti. Mimbarnya tidak di JICC. Mimbarnya di Padang Belantara. Dia tidak ada uang sewa gedung. Dia taunya di Padang Belantara berteriak. Akhirnya kota-kota dari seluruh Yudea, seluruh Israel, kampung-kampung dan semua desa-desa. Orang berduyun-duyun, orang beribu-ribu orang kumpul ke Sungai Yordan mendengarkan khotbah dia. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Teriakan itu memecahkan angkasa yang sunyi 400 tahun. Bikin orang Israel tergugah dan mengetahui kalau tidak bertobat mereka akan binasa. Dia sendiri berkhotbah dengan begitu berani, dengan pakai pakaian kulit unta, makanan hanya daripada belalang dan hanya daripada madu. Saya kadang-kadang kalau disuruh makan enak-enak saya jengkel. Karena saya tahu manusia tidak hidup dari makanan. Saudara-saudara sekalian. Dia setengah tahun melayani. Lalu dipenggal kepala. Tapi sejarah tidak mungkin melupakan Yohanes Pembaptis. Sejarah Kristen 2000 tahun. Dimulai dengan perintis Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang berteriak bertobatlah. Sekarang kekristenan. Dia setengah tahun melayani. Lalu dipenggal kepala. Tapi sejarah tidak mungkin melupakan Yohanes Pembaptis. Sejarah Kristen 2000 tahun. Dimulai dengan perintis Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang berteriak bertobatlah. Sekarang kekristenan sudah tidak ada orang bicara bertobatlah. Sekarang pendeta-pendeta yang berkata bertobatlah. Suara ini sudah tidak bisa keluar dari mulut. Karena apa? Pendeta-pendeta sendiri tidak bertobat. Kekristenan sudah menyeleweng. Semangat sudah hilang. Api dan kuasa sudah tidak ada. Yang ada titel, gelar, SKS yang cukup. Dan kelihatan jubah bagus. Orang kedua, George Whitefield. George Whitefield adalah salah seorang pendiri. Di antara 2 pendiri gereja Metodis. Dengan John Wesley. Bedanya adalah John Wesley sampai mati tidak mengerti teologi reform. Tapi George Whitefield dari permulaan sudah mengerti teologi reform. Maka orang Metodis sekarang mengagum-kagumi John Wesley. Memang dia lebih umur, lebih dari berapa tahun lebih senior daripada George Whitefield. Sehingga dia dianggap pemimpin karena dia senior. Tapi saudara-saudara, George Whitefield bertulis surat untuk meyakinkan dia bahwa itu doktrin pilihan dan ditakdir oleh Tuhan. Itu adalah ajaran Alkitab. Predestinasi itu benar. Tapi dijawab oleh John Wesley. Saya tidak bisa percaya. Lalu George Whitefield tidak perang dengan orang sendiri. Dia dengan begitu ramah, begitu damai. Dia terus menerus menulis surat. Dan tukar pikiran selama 26 tahun. Adakah orang begitu sabar? Saudara yang menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang cekcok sedikit sudah tidak sabar. Sama-sama menjadi majelis. Dengar 1-2 kalimat sudah kecewa, sudah putus asa. Oh, orang bilang kalau yang atur parkir itu kelihatan menonjol diri supaya dipilih jadi majelis. Kalau begini saya tidak mau. Begitu gampang kecewa. Kalau motivasimu baik, teruskan pelayanan. Kalau saya mau kecewa dari dulu sudah tidak menjadi hamba Tuhan. Yang serang saya, mengkritik saya, yang menghantam saya banyak. Bagaimana mereka kritik saya tidak peduli. Kalau motivasi saya baik, saya kerjakan sampai mati. Amin. Saudara terlalu cepat kecewa, terlalu cepat cekcok, terlalu cepat berpartai, terlalu cepat putus asa, terlalu cepat mengkritik orang lain. George Whitefield, dia penuh kesabaran. 26 tahun tulis surat. Surat menyurat dengan rekannya. Sampai akhirnya John Wesley mengatakan tidak, yaitu tidak. Saya tidak percaya predestinasi. Maka orang-orang anggota Metodis sulit mengerti doktrin predestinasi. Karena pemimpinnya memang tidak mengerti. Tetapi Metodis bukan hanya satu pemimpin. Metodis mempunyai pemimpin yang kedua,
George Whitefield yang agung sekali. Dan kalau tidak ada George Whitefield, Wesley tidak mengabar Injil di lapangan terbuka. Open air evangelism. Bagi Wesley, tidak bisa. Saya seorang yang ditabiskan oleh gereja Anglican yang begitu serius dan disiplin dengan sistem yang begitu kuat. Saya hanya bisa berkhotbah kalau saya pakai toga dan stola. Saya hanya bisa berkhotbah kalau saya sudah mengenakan pakaian jubah pendeta. Membuktikan saya hamba Tuhan. George Whitefield mengatakan, silakan datang melihat. Melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Melihat bagaimana Tuhan memberitakan Injil melalui saya untuk meyakinkan orang Inggris bertobat. Lalu John Wesley satu kali keluar. Dia melihat, dia kaget. Karena waktu dia melihat ribuan orang datang mendengarkan khotbah dari George Whitefield. Mereka orang miskin, tak mungkin pakai baju yang baik. Mereka ada yang tidak pakai sandal, ada yang pakai sandal, ada yang pakai singlet. Mereka orang yang miskin sekali pakai pakaian cuma camping. Dengar khotbah lalu mereka menangis, berdosa, berhenti daripada mabuk-mabuk, berhenti dari berjudi, dan mereka menjadi orang Kristen yang sejati. Lalu John Wesley mulai pikir, kalau begini, yang salah bukan dia, yang salah saya. Saya kira mesti pakai jubah pendeta baru bisa khotbah. Saya kira mesti masuk gedung baru bisa dengar firman Tuhan. Iya ya, Yesus di dunia berkhotbah kepada ribuan orang tidak pakai gedung. Yesus tidak khotbah di atas kapal. Yesus tidak berkhotbah di pinggir sawah. Yesus tidak berkhotbah di pinggir pantai. Yesus tidak berkhotbah di atas bukit, bukan? Dia mulai memikir, oke, saya mau khotbah di luar. Maka dia pakai tempat lapangan terbuka, mulai khotbah. Dan saudara, ini semua diinspirasikan oleh George Whitefield. George Whitefield pada satu kali di mana dia paling banyak pendengar, 80.250 tahun yang lalu, tidak ada loudspeaker. Saudara bayangkan satu orang berteriak untuk 80.000 orang.